Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenal dan menyatakan suatu himpunan. Oh ya, jangan lupa nanti setelah menonton ini kalian jangan lupa subscribe ya, dan juga terima kasih sebelumnya. Mengenal himpunan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Jadi dalam matematika istilahnya adalah himpunan. Dan benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur. Kemudian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat ditentukan dengan jelas. Di sini diperlihatkan contoh dari suatu himpunan. Gambar suatu himpunan. Ini adalah himpunan buah-buahan. Anggotanya terdiri dari nanas, pisang, jeruk, apel, anggur, dan sawo. Dan ini contoh gambar dari himpunan gajah. Jadi anggotanya berupa gajah. Kemudian di sini adalah himpunan moda transportasi. Anggotanya terdiri dari ada pesawat, kemudian kapal laut, kemudian kereta api, dan truk pengangkut barang. Tadi disebutkan bahwa himpunan adalah kelompok benda-benda yang dapat disebutkan dengan jelas atau ditentukan dengan jelas. Makanya di sini ada kelompok yang merupakan himpunan, ada juga kelompok yang bukan merupakan himpunan. Contoh dari kelompok yang merupakan himpunan, misalnya 1. Kumpulan hewan berkaki 4. 2. Kumpulan bilangan genap. Contoh ketiga, kelompok bilangan genap yang habis dibagi 5. Sedangkan contoh kumpulan atau kelompok yang bukan merupakan himpunan. Ini misalnya yang pertama, kelompok lukisan yang indah. Nomor 2, kelompok warna yang menarik. Nomor 3, kelompok siswa yang berbadan tinggi di kelas 7. Ini merupakan kelompok yang bukan merupakan himpunan, karena kalau yang namanya lukisan yang indah juga tidak bisa ditentukan, dibatasi apa yang dimaksud dengan lukisan indah. Setiap orang bisa berbeda-beda tentang pengertian indah. Kemudian juga tentang warna yang menarik. Setiap orang juga bisa berbeda-beda yang termasuk warna yang menarik bagi orang yang bersangkutan. Belum tentu setiap orang mempunyai pikiran yang sama tentang warna yang menarik. Kemudian yang ketiga, kelompok siswa yang berbadan tinggi di kelas 7. Ini juga tidak termasuk dalam himpunan, bukan himpunan, karena di sini tidak ditentukan berapa tinggi yang dimaksud. Sehingga di sini tidak bisa didefinisikan dan termasuk bukan merupakan himpunan. Sedangkan di sini contoh yang ketiga di sini di atas, ini merupakan himpunan semuanya karena di sini sudah disebutkan dengan jelas kumpulan hewan yang berkaki 4. Misalnya sapi, kuda, kambing ya, ataupun kumpulan bilangan genap. Ini juga sudah ditentukan yang termasuk bilangan yang genap. Misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ataupun contoh yang ketiga, kelompok bilangan genap yang habis dibagi 5. Ini juga sudah ditentukan dengan jelas. Misalnya 5, 10, 15, 20, dan selanjutnya. Cara menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Maksudnya adalah dengan cara ini, anggota-anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Dan penulisan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya, jika semua anggota dapat ditulis, maka urutan penulisan boleh saja diabaikan. Contohnya ini, nomor 1. Himpunan P. Anggotanya terdiri dari nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Pertanyaan ini menjawabnya adalah P, kemudian ditulis tanda kurung kurawalnya kiri dan kanan, kemudian tulis anggotanya Januari, Juni, dan Juli. Urutan ini boleh saja diabaikan, tidak selalu berurut seperti ini. Jadi himpunan P
Boleh juga ditulis mulai dari bulan Juli, Januari, kemudian baru Juni. Jadi urutan-urutan ini boleh diabaikan jika semua anggotanya dapat ditulis. Kemudian contoh yang kedua, himpunan Ki. Ini cara membacanya, himpunan Ki. Ki ini adalah nama himpunannya yang beranggotakan X. Dan X ini anggotanya lebih kecil dari 5. Dan X dari keseluruhannya, ini E ini artinya bacanya elemen atau anggota. Berarti X anggota atau elemen A. Dan A itu adalah himpunan bilangan asli. Di sini ada keterangannya, dibaca himpunan Ki yang beranggotakan X, ya ini anggota X. Kemudian di mana X, ini X yang ini lebih kecil dari 5. Ini tanda lebih kecil dari 5. Dan X adalah anggota bilangan asli. Ini dilihat dari sini, X elemen A. Berarti jawaban dari soal ini yang nomor 2, yang anggota Ki yang X-nya lebih kecil dari 5 dan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Berarti angkanya mulai dari 1, 2, 3, dan 4 karena lebih kecil dari 5. Dan diberikan tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanan sebagai pembuka dan penutupnya. Dan setiap angkanya dipisahkan dengan tanda koma. Di sini ada komanya untuk memisahkan anggota-anggotanya. Aturan berikutnya, jika suatu himpunan mempunyai anggota sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik, yang maksudnya dibaca dan seterusnya. Misalnya di sini, himpunan A, anggotanya bilangan asli, dapat tuliskan sebagai berikut. Himpunan A, ini nama himpunannya, anggotanya terdiri 1, 2, 3, 4. Ini ada titik 3 artinya dan seterusnya. Karena di sini hanya disebutkan sebagai bilangan asli sehingga di sini tidak semua bilangan asli ditulis di sini. Tanda titik-titik ini artinya bilangan aslinya dan seterusnya sampai dengan tidak terhingga. Ataupun juga di sini contoh yang nomor 2. Himpunan J. J bilangan cacah ganjil yang kurang dari 100. Kalau bentuk seperti ini dibatasi sampai dengan angka 100. Maka penulisannya, himpunan J, anggotanya karena bilangan ganjil, mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, titik, kemudian 99. Jadi di sini anggotanya tidak semuanya ditulis. Tanda titik-titik ini artinya selanjutnya sampai dengan angka 99. Karena angkanya sampai dengan kurang dari 100 dan yang dituliskan hanya ganjilnya saja sehingga di sini hanya 99. Ini ada keterangan pada himpunan ini, himpunan J tidak boleh ditulis J13559 titik. Ya. Karena anggota J terbatas hanya sampai 99. Jadi di sini di belakangnya harus ada angka terakhirnya yang menunjukkan angka yang lebih kecil dari yang ditentukan di sini. Ya, berikutnya di sini kalian supaya bisa lebih memahami pengenalan dari himpunan. Jadi kalian mencoba mengerjakan soal-soal di bawah ini. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi kalian menyebutkan anggota-anggota dari himpunan yang ditanyakan di sini. Jadi ini misalnya himpunan A, di mana anggota yang ditanyakan adalah bilangan cacah yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Berarti di sini bisa kalian tuliskan semuanya, bilangan cacah yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tuliskan dalam suatu himpunan. Himpunan A, kalian data anggota-anggotanya. Ya, kemudian nomor 2 juga huruf pembentuk kata matematika. Di sini mudah saja, jadi kalian tulis huruf pembentuk kata matematika itu apa aja hurufnya. Ya. Nomor 3 juga sama. Nomor 4 juga sama, nomor 5 ini ada bedanya, di sini pakai
notifikasi ada himpunan E sama dengan himpunan di mana himpunan E anggotanya X dan X lebih kecil dari 3, dan juga di sini dituliskan X elemen dari C dan C adalah anggota himpunan bilangan cacah. Jadi di sini yang nomor 5 kalian tuliskan angka berapa saja yang lebih kecil dari 3, dan juga angka-angka tersebut merupakan urutan bilangan cacah. Seperti juga di sini nomor 6, ini bacanya X lebih besar dari min 3 atau X lebih kecil dari 12. Nomor 7, ini 2X lebih besar atau sama dengan min 2 atau lebih kecil sama dengan 10. Kemudian nomor 8, X plus 1 lebih besar dari 3. Kemudian X plus 1 lebih kecil sama dengan 8, di mana X-nya merupakan anggota bilangan asli. Kemudian kalau yang nomor 7 ini X-nya merupakan bilangan bulat. Ya, kalian kerjakan semua soal ini, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, dan semoga saja dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.